Selamat datang di Sinar Pen. Sebelumnya perkenalkan aku Audi Putri Safiah dari D3 Multimedia Broadcasting B angkatan 2021 dan teman saya Anissa Faza dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia angkatan tahun 2022. Oke Mbak Faza, kita kan lagi libur ya. Gimana Ya, kabarnya Mbak Faza ini di rumah? Wah, alhamdulillah saya baik dan bahagia selalu. Kalau Mbak Audi gimana? Sama dong, karena kan libur, kita nggak nugas. Oke. Tapi teman-teman di rumah rindu nggak nih yang namanya kampus? Waduh, rindu belajar di kampus atau rindu beli makan di kampus? Kayaknya rindu jajan di kampus kayaknya. Waduh, ya. Kalau belajar iya. kayaknya nanti dulu aja deh, masih libur. Iya, mungkin boleh ya di-sharing pengalaman liburannya teman-teman podcast di kolom komentar. Bener nggak nih, banget, Mbak Udi? silahkan tulis di bawah ini. Ya, tapi nih Mbak Udi ya. Ya. Kira-kira teman-teman sobat podcast ini udah tahu belum sih Sinar Pens itu apa? Jadi Sinar Pens merupakan program yang dipersembahkan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya guna untuk mengenalkan bagaimana kehidupan kampus, prestasi, dan kebiasaan yang di Pens itu seperti apa dengan gaya yang baru. Oke, nah tapi ya Mbak Audi, tidak sampai di situ saja, kita juga akan mengundang narasumber-narasumber yang keren untuk berbagi seputar inovasi terbaru. Bener gitu. banget. Jadi nggak cuma tentang pengetahuan kampus aja, kita juga dapat ilmu gitu. Dapat ilmu dan pastinya menarik dong untuk kita ikuti. Ya bener banget. Nah, FYI ya teman-teman, Sinar itu diambil dari bahasa Indonesianya podcast. Begitu. Jadi buat yang kepo nih, Sinar itu ya bahasa Indonesia podcast. Jadi gitu. Sinar Pens Podcast Pens. Betul sekali. Oke Mbak Faza, aku mau tanya nih buat teman-teman di rumah sama Faza juga deh. Iya. Pernah nggak sih merasakan kalau kampus kita tuh asing gitu bagi orang lain? Waduh, ini kayaknya udah lumayan sering sih. Gimana kalau Mbak Audi sendiri? Iya sih, sering waktu ditanya ya, Mbak kuliah di mana? Saya jawab kan, ya saya kuliah di Pens. Tapi kok banyak yang nggak tahu ya, Pens itu kepanjangannya apa? Pens itu di mana? Kok banyak yang nggak tahu gitu? Padahal kan kampus kita tuh kampus keren loh. Nah iya, dan saya yang sedikit sedihnya itu kita tuh kayak harus menyebut nama kampus sebelah gitu loh biar orang-orang tahu. Padahal prestasi kita tuh udah nggak diragukan lagi, bener nggak sih Mbak Audi? Bener banget. Setelah kita menyebutkan yang disebutkan Mbak Fasa kampus sebelah seperti itu, baru teman-teman itu, oh yang situ. Padahal kan kampus kita merupakan kampus ranking 1 di Indonesia di bidang inovasi. Nah bener banget. Nah mungkin dari sobat podcast ada yang relate, boleh nih ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, kalau maaf ada lagi nih bahwa Pens kampus kita juga merupakan kampus ranking 1 di Asia Tenggara di bidang teknik. Waduh, itu udah keren banget loh Mbak. Keren banget. Jadi berdasarkan dari Simago Institution Ranking, yaitu lembaga pemeringkatan internasional. Jadi bukan sekedar kita bilang ranking 1, enggak, itu berdasarkan pemeringkatan internasional. Pastinya terpercaya. Ya, berdasarkan fakta dan data ya teman-teman. Benar banget. Nah, berarti kita sudah pantas nih untuk disebut Politeknik Negeri terbaik nomor 1 di Indonesia. Sangat bener pantas dong, iya. Waduh. Nah, karena kita udah terkenal juga, dikenal maksud saya secara internasional, aku mau kasih tahu kalian nih ya sobat podcast, kalau kita tuh sebenarnya punya nama beken loh. Apa itu? Boleh di-spill? Mungkin yang udah sempet kepoin Instagramnya Pens ya, yang verified centang biru itu, kalian pasti tidak asing dengan tulisan EEPIS. Nah itu dia, itu adalah nama beken kampus Pens yang kepanjangannya adalah Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya. Begitu. Berarti kampus kita tuh nggak cuma dikenal di kota, di negara atau di negara kita. Iya benar banget. Pastinya dikenal secara internasional. Nah ini juga memudahkan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Tuh keren banget kan? Kita patut bersyukur bisa menjadi bagian dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Buat teman-teman yang pengen masuk ke sini, boleh banget gabung dengan kita jadi keluarga Pens. Iya, silakan kunjungi website Pens ya untuk tahu informasi lebih lanjut. Dan jangan sedih dulu nih. Buat kalian yang pengen tahu Pens itu bentukannya kayak gimana, di situ ada virtual tour juga. Ada virtual tour, iya. Karena kita kan kampus yang canggih gitu. Ya buat teman-teman kalau pengen tahu Pens itu seperti apa, kan jauh, terkendala jarak. Bisa mengunjungi web dengan mengikuti apa tadi Mbak Faza? Virtual tour, benar banget. Ya.
Tapi nih Mbak Audia, kenapa sih PENS itu kok sering disebut berbeda gitu dengan universitas-universitas yang lain gitu? Karena kan biasanya universitas A, universitas B itu pasti udah gampang gitu diketahui gitu. Kenapa kok kita berbeda ya Mbak Audi? Dari kepanjangannya sendiri kita sudah terlihat berbeda. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi di kampus kita itu lebih memfokuskan pada belajar secara praktek. Jadi kita banyak praktek di kampus itu belajarnya. Berarti kita itu difokuskan untuk membuat inovasi. Bener nggak sih Mbak Uni? Karena kedepannya itu pasti inovasi itu yang paling dibutuhkan gitu, seiring dengan adanya sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Mungkin kita bisa menciptakan energi terbarukan. Betul sekali. Selain berfokus pada inovasi, kita juga berfokus pada pengembangan teknologi yang seperti Mbak Fazia ceritakan tadi. Waduh, berarti ini kita benar-benar disiapkan untuk terjun ke dunia kerja gitu ya Mbak? Bener ya Mbak? Iya, nanti misal kita mau kerja di mana, kita sudah terbiasa karena di PENS kita sudah mendapatkan ilmu itu semua. Dan kita juga sudah mempunyai lab yang canggih dan oke banget ya, bener kan? Lengkap loh alat-alat kita. Oke, berarti kalian nih ya, teman-teman sobat podcast yang masih bingung mau kuliah di mana mungkin dan tertarik di bidang teknologi ya, kalian mungkin bisa bergabung bersama kami menjadi bagian dari kampus Tradisi Juara gitu. Kami tunggu kedatangannya teman-teman untuk gabung menjadi anggota di PENS. Nah benar. Tapi ada satu lagi nih Mbak Audi yang aku masih pengen tahu gitu ya. Aku kan ditanyain gitu sama temenku, kamu kuliah kan ya dari fakultas apa gitu. Aku sempet diem bentar gitu, soalnya bingung mau jawab. Akhirnya ya aku jawab aja, aku dari Departemen Teknologi Multimedia Kreatif gitu. Dan mereka tuh kayak tambah bingung gitu. Nah sebenarnya kita kan gak ada fakultas ya Mbak Audi ya? Iya gak ada. Iya, dah. Di sini tuh penyebutannya apa sih? Kalau di PENS penyebutan fakultas itu departemen. Lalu untuk penyebutan rektor kita menyebutnya direktur. Oke, berarti sebenarnya sama, cuma beda nama aja. Iya, penyebutannya aja beda. Iya, karena kita kan di lingkungan politeknik ya Mbak ya, benar ya. Benar. Oke. Nah, kita bahas PENS udah ya. Aku sebenarnya sekarang mau tahu gitu Mbak. Kita kan ada beberapa program studi ya, tentu aja. Nah, itu ada departemen dan program studi apa aja sih Mbak sebenarnya di PENS itu? Oke, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki 5 departemen, yaitu yang pertama Departemen Teknik Elektro, lalu Teknik Informatika dan Komputer, Teknik Mekanika dan Energi, yang keempat Teknologi Multimedia Kreatif, dan yang terakhir Pasca Sarjana. Oke, dan untuk prodinya sendiri kita bisa lihatnya di mana nih Mbak? Buat teman-teman yang pengen tahu jurusan apa aja yang ada di PENS, lalu sejarah, gedung, dan informasi-informasi lengkap lainnya bisa mengunjungi laman di PENS yaitu www.pens.ac.id. Ya, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Khususnya ini buat yang calon mahasiswa baru nih yang masih bingung mau kuliah di mana, dicatat ya. www.pens.ac.id. Bener banget. Oke, nah seperti kata Mbak Audi tadi nih, kita kan punya 5 departemen ya Mbak, bener ya Mbak? Dan beberapa program studi yang tentunya lebih dari 10. Nah, itu tuh pembagian gedungnya gimana? Secara kan kita teknik, kita perlu banyak praktek dan kita perlu untuk kerja di lab. Nah, itu apakah labnya jadi di satu gedung atau gimana nih Mbak? Jadi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki 3 gedung utama, yaitu yang pertama gedung Pasca Sarjana, yang kedua gedung D3, dan ketiga gedung D4. Oke, berarti ada 3 gedung ya yang masing-masing mewakili program studinya gitu. Benar, sudah dibagi wilayahnya dan kalian nggak perlu khawatir karena semua peralatan yang ada di lab itu sudah tersertifikasi. Bener nggak sih Mbak Audi? Iya, benar. Dan karena kita kan biasanya ngerjain project itu sampai malam ya Mbak, kita juga nggak perlu khawatir kan ya Mbak, karena keselamatan selama di lab itu sudah terjamin. Bener nggak sih Mbak? Sangat terjamin, iya. Oke, nah Mbak Audi, kita kan tadi udah tanya soal prodi, tentang gedung. Nah, aku tuh mau tanya gitu tentang orang-orang yang ada di PENS. Jadi orang-orang di PENS itu terkenal santun dan sopan. Oh, sesuai dengan slogan yang kita punya, bener gak sih Mbak Audi? Apa itu slogan kita? PENS Jos, yaitu jujur, orisinil, santun, dan semangat. Bener banget. Berarti kita itu selain dituntut untuk jujur dan orisinil ya dalam mengembangkan inovasi, kita juga dibentuk nih secara soft skillnya untuk selalu santun kepada orang lain dan juga semangat untuk mencapai prestasi. Bener banget. Oke, sayangnya episode kali ini harus berhenti sampai di sini Mbak Faza. Ya,
udah berhenti. Padahal yang mau kita bahas itu banyak loh. Iya, masih banyak. Tapi tenang ya teman-teman sobat podcast, karena kita akan hadir kembali dengan topik yang lebih menarik dan lebih informatif di episode selanjutnya. Bener nggak Mbak Audi? Bener banget. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu mengikuti akun-akun dari Sipens untuk mengikuti bagaimana perkembangan podcast ini. Nah, kita ada di Spotify, di Instagram, di YouTube, dan juga di Twitter. Dan juga kita punya website resmi loh, Mbak. Apa itu? Namanya Sipens, Siniar Pens. Buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti beberapa menit dengan kita. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Sampai jumpa di episode Siniar Pens berikutnya. Dadah!